Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelianita dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234810001P dari kelas 23C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan dua konsep yang sering dibahas dalam ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan tentang pemahaman tentang keduanya. Yang pertama ada teori produksi. Teori produksi menjelaskan cara perusahaan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Ada beberapa jenis teori produksi, seperti teori produksi sederhana, teori produksi dengan satu faktor berubah, dan teori produksi intensif. Teori produksi membantu perusahaan dalam menentukan strategi produksi yang optimal, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, ada kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan melibatkan berbagai aspek dalam proses produksi, seperti pengambilan keputusan, penetapan keputusan, dan pengorganisasian faktor produksi. Kegiatan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa konsep yang sering dibahas dalam teori produksi dan kegiatan perusahaan. Meliputi yaitu yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Fungsi produksi dapat dituliskan sebagai Q sama dengan F dalam kurung K L R T, di mana Q adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan R adalah kekayaan alam atau bahan baku, dan T adalah teknologi. Dan yang kedua, ada biaya produksi minimum. Biaya produksi minimum adalah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya produksi minimum ini dapat digunakan untuk menentukan produksi yang menciptakan nilai tambah atau nilai yang maksimal. Dan yang ketiga ada jangka waktu analisis. Teori ekonomi membedakan jangka waktu analisis kepada dua jangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, sedangkan jangka panjang mencakup semua faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Dan yang keempat ada perusahaan dan industri. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Industri di sisi lain adalah kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam satu pasar. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, pemahaman tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan sangat penting untuk membuat keputusan yang strategis dan memastikan produksi yang efisien dan menguntung. Dan saya akan menjelaskan beberapa contoh kegiatan perusahaan yang umum. Yang pertama ada pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan kegiatan YBDI. Kegiatan ini melibatkan pengembangan dan pengolahan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan mentah. Dan yang kedua ada perikanan. Kegiatan ini melibatkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghasilkan karyawan yang berkuatan. Dan yang ketiga ada pertambangan batu bara dan lignit. Kegiatan ini melibatkan eksploitasi sumber daya alam bumi seperti batu bara dan lignit untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku. Dan yang keempat ada industri makanan. Kegiatan ini melibatkan pembuatan dan penjualan makanan dan produk makanan seperti roti, biskuit, dan makanan lainnya. Dan yang kelima ada pelayanan prima. Pelayanan prima ini melibatkan memberikan pelayanan yang excellent untuk memenuhi harapan pelanggan dan membangun brand. Kegiatan perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis yang dijalankan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, pemahaman tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan sangat penting untuk membuat keputusan yang strategis dan memastikan produksi yang efisien dan menguntung. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.